King Su pun bertanya kepada Su Yang mau diapakan peninggalan dari sekte Yunsan itu. Su Yang pun memberikan sebuah cincin yang bisa menyimpan semua barang peninggalan milik sekte Yunsan tersebut. Melihat cincin itu, King Su pun berkata jika hanya orang yang memiliki jabatan pentinglah yang bisa mempunyai cincin seperti itu. Kemudian mereka pulang kembali ke sekte Tianlan. King Su pun segera memberikan secangkir teh hangat untuk Su Yang. Di dalam hatinya, Su Yang merasa jika ada seseorang yang mengunci dirinya dari luar gua, agar Su Yang tak bisa keluar lagi setelah ia bermeditasi. Su Yang pun kemudian bertanya kepada King Su bagaimanakah kondisi sekte Tianlan waktu ia sedang bertapa di dalam gua. King Su pun menjawab saat ia masuk ke sekte Tianlan hanya tersisa satu orang senior saja. Bahkan saat ini jika hanya King Su lah murid terbaik di sekte Tianlan. Menurut Su Yang, kondisi sekte Tianlan saat ini begitu sangat menyedihkan setelah ia meninggalkannya untuk bertapa 10.000 tahun yang lalu. Meskipun begitu, Su Yang berkata jika ia akan mengembalikan kejayaan sekte Tianlan dan menjadi sekte terbaik di seluruh dunia. Tak lama kemudian di luar terjadi keributan. Ternyata ada seorang pria bernama Lu Wei yang menghajar para murid sekte Tianlan. Lu Wei berkata jika ia telah mendengar kabar bahwa sekte Tianlan telah berhasil menghancurkan sekte besar Yunsan. Tapi saat ia melihat murid sekte Tianlan yang sangat lemah, Lu Wei pun meragukan kabar tersebut. Lu Wei dengan sombongnya langsung menyuruh mereka untuk menyerahkan benda berharga milik sekte Yunsan. Tapi tiba-tiba ada King Su yang langsung menyerang Lu Wei. Dan saat itu juga terjadilah pertarungan kecil-kecilan di antara mereka. Melihat kecantikan King Su, Lu Wei pun terpesona dan merasa ingin memilikinya. Lu Wei pun dengan sombongnya berkata jika ia akan mengampuni nyawa murid sekte Tianlan yang lainnya jika King Su mau melayaninya dan menyerahkan semua harta berharga milik sekte Yunsan. Tapi meskipun begitu, King Su menolaknya dan terjadilah pertarungan yang semakin sengit saat itu juga. Dalam pertarungan itu terlihat Lu Wei memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada King Su, dikarenakan Lu Wei telah berada di ranah Jindan tahap menengah. Meskipun begitu, King Su tetap melakukan perlawanan. Karena itu semua demi mempertahankan harga diri sekte Tianlan. Tapi di saat King Su semakin terpojok, tiba-tiba saja Su Yang datang dan memberikan sedikit kekuatannya kepada King Su. Meskipun hanya sedikit saja mendapatkan bantuan dari Su Yang, kekuatan King Su seketika menjadi semakin meningkat begitu dahsyat. Dan setelah itu Su Yang pun langsung mengambil alih pertandingan. Dan hanya dalam sekejap saja Su Yang dapat membuat Lu Wei kehilangan nyawanya. Singkat cerita, ada sekelompok orang yang sedang membahas soal Su Yang karena mereka begitu penasaran dengan seorang yang ada di tahap pemurnian Qi. Tapi mengapa memiliki kekuatan yang sangat luar biasa? Karena Su Yang bisa mengalahkan Lu Wei yang berada di ranah Jindan. Bahkan leluhur sekte Yunsan yang telah berada di ranah Nasken Sol juga dibantai habis oleh Su Yang. Di sana juga ada seorang perempuan yang bernama Yu Sanyang yang sedang melihat lukisan dan tertarik dengan wajah tampannya Su Yang. Mendengar nama Su Yang, seorang pria bernama Chu Chan langsung mengatakan wajah tampan itu percuma saja. Lebih baik jika Sanyang bermain bercocok tanam dengannya saja. Sanyang pun menjawab jika ia tak mau digelitik oleh orang seperti Chu Chan. Mendengar hal itu, Chu Chan pun menjadi sangat marah. Tapi seketika perdebatan itu dihentikan oleh Lu Qingfeng. Qingfeng pun menyuruh Chu Chan untuk tenang. Dan ia juga memberikan tugas kepada Sanyang untuk menaklukkan Su Yang. Sanyang terlihat sangat senang mendapatkan tugas tersebut. Sanyang pun langsung berjalan menuju ke sekte Tianlan.
Tapi saat di tengah perjalanan, tiba-tiba saja ada seorang pria yang tergoda dengan kecantikan Sanyang. Kemudian pria tersebut pun merayu Sanyang dan mengatakan jika ia mau mengobrol sebentar dengan Sanyang. Sanyang pun sangat senang karena pria tersebut berhasil masuk ke perangkapnya. Dan dalam sekejap saja pria tersebut tewas akibat ulah Sanyang. Setelah berjalan cukup sebentar, tibalah Sanyang di kediaman sekte Tianlan. Tapi saat Sanyang menuju ke arah Suyang, tiba-tiba saja para murid terkesima dengan kecantikan Sanyang. Setelah sampai di hadapan Suyang, Sanyang menggunakan genjutsu rayuan mautnya untuk menaklukkan Suyang. Sanyang berpikir jika rayuannya pasti akan berhasil menjebak Suyang. Tapi tiba-tiba saja Suyang dengan mudahnya terlepas dari ilusi rayuan maut milik Sanyang. Karena menurut Suyang, Sanyang itu menggunakan cara yang tak terhormat, bahkan merendahkan dirinya. Sehingga saat itu juga Suyang menghempaskan sedikit kekuatannya dan membuat Sanyang terlempar saat itu juga. Karena telah diperlakukan seperti itu, Sanyang pun menjadi sangat marah dan ia langsung mengeluarkan kekuatan bertarungnya. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.